Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Safi'i. Saya gabung di kelas semester 5 AB1. Dalam video ini, saya akan memberikan keterangan jawaban UAS dari matkul studi kelayakan bisnis dosen pengajar Ibu Dewi. Yang pertama, studi kelayakan bisnis atau SKB adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut. Apa sih manfaatnya? Manfaat bisnisnya adalah sudah pasti bahwa pendirian suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Apa aja sih? Pertama, memperoleh keuntungan. Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan terutama keuntungan keuangan bagi pemilik bisnis. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya usaha jelas akan membuka peluang kerja atau lapangan kerja kepada masyarakat, bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha, antara lain menambah jumlah barang dan jasa. Selanjutnya yang kedua, peluang bisnis merupakan suatu keadaan di setiap saat kehidupan kita sehari-hari, baik sejak bangun pagi hingga larut malam. Peluang yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung cara kita melihatnya. Yang terpenting adalah bukan sekedar cara melihat atau memandang suatu hal, melainkan bagaimana sesuatu ketidaksempurnaan itu dapat berubah menjadi sebuah peluang yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar. Peluang akan menjadi bisnis atau usaha yang prospektif bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sedang dibutuhkan oleh pasar. Bahwa setiap bisnis dia cari peluang. Bagaimana dan apa yang sedang dicari oleh pasar, maka akan dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi oleh pasar. Setiap masalah atau kesulitan yang melanda pembisnis merupakan hal wajar agar mereka bisa kuat dan tahan, agar kedepannya terus berkembang dan terus berinovasi. Yang ketiga adalah menyempurnakan yang sebelumnya. Dari kesalahan pembisnis yang bijak akan terus berkembang dalam produknya. Yang keempat, benar-benar beda dan memiliki nilai tambah, bahwa produk yang dihasilkan dari perkembangan inovasi. Di setiap kegagalan akan muncul ide baru yang berbeda dan bernilai. Yang kelima, munculnya inovasi. Bagaimana bisa munculnya inovasi? Gagasan yang sifatnya mentah sebelum direalisasikan. Boleh jadi di kepala kita banyak bermunculan inovasi-inovasi. Boleh juga kita mempunyai rencana-rencana sukses yang ingin kita lakukan, tapi tanpa realisasi atau inovasi. Apa sih contoh usaha yang membuang-buang peluang? Dari sini saya bisa berpendapat bahwa usaha jual pulsa merupakan hal yang sia-sia jika tidak melakukan perubahan ataupun inovasi. Kenapa? Jika tidak berani berinovasi dan berkembang, melihat peluang, dan apa sih peluangnya itu? Kita hidup di era digital, yang dibutuhkan adalah teknologi yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Persaingan digital yang semakin berkembang, haruslah penjualan pulsa dengan berpindah ke digital online, seperti bill payment apps, agar lebih praktis dan lebih dicari pasar ataupun konsumen. Berikutnya nomor 3, inspirasi bisnis adalah suatu hal yang tidak dapat dipaksakan. Bahwa inspirasi bisnis, banyak orang menganggap inspirasi itu seperti temuan dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa gagasan inovatif, kreatif, dan sebagainya berpikir ke arah inovasi bisnis. Hal tersebut sangatlah sulit didapatkan secara instan sesuai kehendak kita. Sebenarnya inspirasi itu adalah penemuan yang didapatkan dengan mencari sesuatu yang terbuka. Jangan kita menutup diri, mengkhususkan pencarian dengan inovasi bertemakan tertentu. Contoh apa dari inspirasi bisnis? Yang pertama adalah, siapa tidak mengenal Ciputra, tokoh entrepreneur tentunya yang cukup tersohor di negeri ini. Banyak orang terinspirasi oleh kesuksesannya yang ia capai. Ada kisah menarik bahwa apa sih kisah menarik tersebut? Mari kita bahas.
bahwa Pak Ciputra tidak meminta sang sopir untuk menghentikan mobilnya. Ketika memasuki kawasan Ancol, Pak Ciputra langsung turun dan memungut beberapa sampah yang tercerak di jalan, lalu memasukkannya ke tong sampah yang tersedia di pinggir jalan. Setelah itu, seolah-olah tak terjadi apa-apa, dia naik kembali ke mobilnya. Disaksikan oleh para karyawan di lingkungan Ancol yang hanya bisa tertegun dan tunduk malu. Di sini kita bisa lihat inspirasi dari Pak Ciputra, seorang bisnismen, bahwa dengan dia memungut sampah dan memasukkannya ke tong sampah, itu seolah-olah menjadi inspirasi buat karyawan Ancol agar lebih memperhatikan lingkungannya. Yang kedua apa contohnya? Yaitu tokoh ilmuwan, yaitu Albert Einstein, yang dimana beliau berhasil memecahkan berbagai hipotesis dan teori fisika yang sebelumnya masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Dengan nalar dan contoh konkret yang dipakainya dalam merumuskan serta menjelaskan konsep dari teori fisika, ia berhasil mencatatkan dirinya sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh dalam abad ini. Apa yang ditunjukkan oleh Albert Einstein untuk bisa inspirasi ini? Beliau merupakan ahli dalam mencari rumus teori fisika. Dengan usaha yang giat, kita akan dapat jalan keluar. Seperti itu. Contoh yang ketiga adalah perusahaan Honda Motor Company yang didirikan oleh Soichiro Honda pada 24 September 1948. Beliau merupakan produsen mobil sepeda motor Honda, menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya. Di sini bentuk inspirasi dari seorang pemilik Honda motor dalam bisnis reparasi sepeda. Pada saat umur 15 tahun, tanpa pendidikan formal, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Dia bekerja magang di sebuah bengkel pada 1922. Setelah mempertimbangkan pekerjaannya, ia tetap bekerja di sana selama 6 tahun. Sebelum kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha reparasi mobilnya pada tahun 1928, pada usia 22 tahun, seorang pekerja menjadi seorang pekerjaan ribuan karyawan lewat bisnis kendaraan bermotor. Seperti itu inspirasi dari Soichiro Honda. Soal keempat, laporan rekrutmen. Terdiri dari SDM tim ahli evaluasi, kedua SDM tukang bangunan atau gedung, dan yang ketiga SDM pemasangan mesin dan operator. Laporan dari modal kerja. Ada beberapa laporan dari modal kerja. Pertama, dana atau keuangan. Laporannya adalah gaji karyawan, gaji tukang bangunan, gaji pemasangan mesin, sewa peralatan, biaya perizinan, biaya investasi IT, biaya diklat, investasi tanah dan gedung, investasi mesin, biaya bahan baku untuk percobaan, dan biaya energi. Yang kedua adalah bahan baku dan energi. Apa saja laporannya? Laporannya adalah cara memperoleh bahan baku dan cara memperoleh energi. Yang ketiga, metode operasional. Terdiri dari evaluasi kelayakan, proses produksi, proses dan daerah pemasaran, dan sarana transportasi. Yang keempat adalah peralatan mesin yang dipakai, dari runnability-nya dan efisiensinya. Soal kelima, agar analisis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, terlebih dahulu harus melakukan penelitian secara cermat. Berbagai macam data dan informasi berkenaan dengan pasar dan pemasaran. Seperti apa analisis sebelum pandemi ataupun saat pandemi, dari net and one customer sebelum pandemi mencakup jenis produk dan jumlah daya beli signifikan untuk para customer. Saat pandemi hanya beberapa jenis produk saja dan jumlah menurut akibat penurunan pasokan bahan baku. Daya beli menurun akibat lockdown. Dari segi market segmentation, sebelum pandemi jangkauan terhadap produk mudah dicari oleh customer dan selalu tersedia bagi semua yang dibutuhkan oleh customer. Saat pandemi, jangkauan terbatas, customer agak sulit karena adanya lockdown di berbagai tempat, bahkan penutupan ekspor impor antar negara.
Dari segi target market, sebelum pandemi, semua aspek lingkungan dapat digunakan untuk target market. Tapi pada saat pandemi, aspek terbatas hanya dapat dilakukan secara virtual atau digital. Berikutnya adalah nomor 6, tentang pengambilan risiko. Apa itu pengambilan risiko? Bahwa pengambilan risiko adalah keberanian pengambilan risiko, salah satu karakter utama jiwa bisnis yang jauh dari zona kenyamanan. Tidak cukup hanya itu saja, seorang bisnis bisa dikatakan sukses dalam bisnisnya jika bisnis yang dilakukan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu membutuhkan seorang pembisnis dalam hal kreativitas, inovasi dalam segala hal berkaitan dengan bisnis. Visi atau keinginan selalu terjaga dan terus dipelihara sejak bisnis itu dimulai akan membantu seorang pembisnis dalam menggali kreativitasnya. Kreativitas seorang pembisnis berbeda dengan kreativitas seorang seniman atau budayawan yang berkreasi mencari ide. Betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa persaingan antara perusahaan pada hakikatnya adalah persaingan antara sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu hubungan studi kelayakan bisnis dengan disiplin ilmu lainnya, apa hubungannya? Studi kelayakan bisnis dibangun dari disiplin ilmu lainnya. Tanpa sumbangan ilmu lainnya, studi kelayakan tidak mungkin ada. Studi kelayakan merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan digunakan untuk menyesuaikan suatu masalah dalam kegiatan ekonomi. Dan studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu lain. Sebagai contoh, untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau tidak, maka yang harus kita pelajari adalah teori dan ilmunya ada di manajemen pemasaran. Yang kedua, barang dan jasa dihasilkan apakah sudah diproduksi secara efektif dan efisien? Maka jawabannya adalah ilmu tersebut dapat dipelajari di manajemen operasional. Apakah bisnis yang dijalankan menguntungkan atau tidak? Manajemen keuangan lah solusinya, menyediakan perhitungan proyeksi, laba rugi, arus kas, dan rasio-rasio keuangannya. Itulah contoh bagaimana hubungan studi kelayakan bisnis dengan disiplin ilmu lainnya. Demikian jawaban yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.